Sore ini, 16 September 2022, warga Sidikiyah Surabaya dikejutkan oleh kabar ada aparat Jombang yang mengambil seorang murid Sidikiyah di kediamannya Surabaya. Alasan yang tersebar, orang yang diambil itu mengunggah hoax tentang aparat Jombang yang tidak beradab kepada Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Tarekat Sidikiyah Indonesia. Beredar lagi kabar jika orang ini dimintai keterangannya di kantor aparat tersebut. Meski sekarang kabarnya sudah boleh diambil keluarganya. Kami menunggu konfirmasi resmi pihak yang bertanggung jawab tersebut. Apakah hanya gara-gara komen netizen seorang warga Sidikiyah diambil di kediamannya untuk dimintai keterangan lalu diminta kembali pulang sendiri? Tolonglah, Anda itu pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat. Soal etika dan adab bisa terlihat ketika kita bertemu dan menghadap kepada mereka yang disepuhkan, termasuk ketika bertemu dengan pengasuh pondok pesantren Majma'al Bahroin Hubbul Wadhon Minal Iman Sidikiyah atau Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang, sekaligus Mursyid Thariqah Sidikiyah Al-Mukarram Kiai Muhammad Mukhtar Mukti alias Kiai Tar. Paling tidak saya berkesempatan mengikuti jejak para pemimpin bangsa dalam bertemu dan berhormat dengan beliau yang kini telah berusia 94 tahun. Baik cara Presiden Jokowi, Menhan Prabowo maupun Menko PMK Muhadjir Effendi saat bertemu. Tetapi maaf, untuk foto yang satunya, gayanya tidak layak saya ikuti. Karena terasa kurang pas bagi saya adabnya ketika harus bertemu dengan tokoh yang dihormati seperti itu. Update malam ini saya mendapatkan info, gara-gara foto para tokoh tersebut diisi komentar penilaian soal mana yang beradab dan biadab, ada netizen yang dijemput aparat dan diperiksa atas tambahan komentarnya tersebut. Masih kita telusuri kebenarannya, jika ada mau pendekatan kekuasaan menakut-nakuti dengan seragamnya, maka sudah saatnya harus diangkat ke publik. Sudah tidak saatnya jadi arogan hanya karena punya seragam. Semoga saja tidak benar atau orangnya dilepaskan. Jika gara-gara berkomentar diproses maka sudah saatnya aparat seperti itu dievaluasi. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih lebih ke ini ya, dengar informasi ketika ada sing dibanding-banding banyak, lalu pertanyaan ini banyak ya masuk ke saya. Ada orang yang membanding-bandingkan, tanya ke saya, Gus Arya, itu ada Pak Jokowi itu pernah sungkem kepada Mbak Yaitar, bahkan Pak Prabowo pun pernah sungkem kepada Pak Yaitar. Jadi cara salamannya itu dengan cara sungkem. Lalu juga ada kemarin terakhir itu menteri, seorang dari kementerian datang ke tempatnya Mbak Yaitar, itu pun beliau memang sungkem ya. Cara salamannya memang betul-betul ya memiliki adab lah. Bagaimana sih seharusnya kita itu bisa menghormati seorang yang sudah sepuh, yang saat ini usianya sudah 94 tahun, kan? Beliau juga seorang mursyid, seorang ulama. Jadi banyak ilmu-ilmunya, banyak ilmu-ilmu yang sangat penting sekali dan diterapkan kepada manusia. Jadi penerus dari ajarannya Rasulullah. Lah, lalu ada yang membanding-bandingkan antara kok beda dengan kemarin Bapak yang saat ada goro-goro kemarin. Kenapa kemarin itu seperti sombong gitu. Oh ya Gus Arya, kemarin itu ada orang yang posting membanding-bandingkan. Padahal ini lagunya kan sudah ada waktu kemarin saat Prayoga, siapa itu yang lagu dibanding-bandingi yang anak kecil itu? Ini kemarin sudah konser tuh di tempatnya Pak Jokowi. Ya kan?
Ojo mbok banding-banding ke, ya mesti kalah lah gitu, kan? Siapa namanya itu Prayoga itu loh siapa? Nah, kan lagunya kemarin itu sudah ada. Nah, lalu untuk bapak-bapak, ketika ada orang yang sampai dibikin lagu, terus ada orang yang membanding-bandingkan, ya harapan saya sih sedikit saya mengingatkan, ya jangan baper lah. Masa hanya gara-gara lagu saja kok baper, gitu loh. Sampai saking bapernya kok ditangkap, kayak begitu kan juga tidak enak lah. Jadi saya hanya sedikit mengingatkan saja. Nanti beritanya seperti apa ya kita tunggu ya. Kalau bisa Bapak jangan kayak begitulah Pak. Bapak jangan seperti itu, jangan terlalu baper. Ini kan lagian pemerintahan negara kita ini kan negara demokrasi. Rakyat ini kan diberikan kebebasan berpendapat. Ada yang suka membanding-bandingkan. Jadi Bapak jangan kesel gitu loh. Saya aja banyak yang tidak sepaham, tidak sejalan, tidak sepakat, berbeda pendapat ya kan. Banyak sekali orang-orang yang membandingkan saya dengan si A dengan si B dengan si C. Itu biasa-biasa saja. Maka saya hanya sedikit mengingatkan saja, nggak usah lah yang seperti itu terlalu dibikin diperpanjang, apalagi Anda di situ punya posisi, Anda di situ punya seragam, ya. Jangan sampai seragam Anda ini yang dapat dari kepercayaan rakyat, amanah dari rakyat sebagai pengayom untuk rakyat, tetapi malah untuk menakut-nakuti, gitu loh. Ya biarin aja namanya orang membanding-banding kayak gitu loh. Jadi lagunya Farel Prayoga itu kemarin itu memang sangat ini ya, sangat bermakna sekali, dibanding-banding ke antara kasusnya Sambo dengan kasusnya Subeki, putra kiai dari Jombang. Terus dibanding-banding ke ini, permasalahan ini dengan ini, untuk urusan politik, urusan ini dengan ini, loh ini kan sudah wajar. Jadi itu tadi ya, cuman mengingatkan saja Bapak, jangan kayak begitu. Ya kita dapat banyak sih, ada yang input ke kami banyak sekali orang yang tanya ke saya. Jadi ini hanya saya sebatas untuk mengingatkan saja. Ya kita tunggu saja nanti kabarnya seperti apa. Ada orang yang dimintain keterangan atau bahasa kasar ini dicikok, ditangkap atau apa gitu ya. Itu kan isu ya. Isunya kan ada orang yang ditangkap hanya gara-gara dibanding-banding gitu. Hanya gara-gara membanding-banding gitu, itu langsung ada orang yang nangkep. Ada orang yang ditangkap gitu. Ya, jadi itu saja sih. Harapan saya janganlah dibesar-besarkan. Ini negara-negara demokrasi. Orang mau mengutarakan pendapat ini kan juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, hanya berbicara untuk masalah, oh Arya itu orangnya tidak beradab gitu. Oh, sedangkan ini orangnya beradab. Gus Baha ini loh, Gus Baha itu orangnya beradab gitu. Sedangkan Gus Arya ini orangnya yang nggak beradab gitu loh. Ini nggak sesuai ini Gus Arya ini gitu. Masa ada gelarnya kok nggak beradab? Sedangkan Gus Baha ini, wah ini pasti Gus asli, kenapa? Beliau juga sangat beradab. Jangan karena itu terus saya ini baper, terus orang itu saya tangkap. Kalau Anda punya seragam hanya untuk pakai, hanya untuk nakut-nakuti ketika orang berpendapat, ketika ada orang menilai Anda tangkap, ya tunggu saja gitu. Saya masih melihat, saya tetap memantau ini beberapa dekade ini, coba nanti seperti apa. Apakah ini nanti juga akan berujung hukum juga, saya akan menunggu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal etika dan adab bisa terlihat ketika kita bertemu dan menghadap kepada mereka yang disepuhkan, termasuk ketika bertemu dengan pengasuh pondok pesantren Majma'al Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Syidikiyah atau Ponpes Syidikiyah Ploso Jombang.
sekaligus Mursyid Thorikoh Syiddiqiyah Al-Mukarram Kiai Muhammad Mukhtar Mukti alias Kiai Tar. Paling tidak saya berkesempatan mengikuti jejak para pemimpin bangsa dalam bertemu dan berhormat dengan beliau yang kini telah berusia 94 tahun. Baik cara Presiden Jokowi, Menhan Prabowo maupun Menko PMK Muhadjir Effendi saat bertemu. Tetapi maaf, untuk foto yang satunya, gayanya tidak layak saya ikuti. Karena terasa kurang pas bagi saya adabnya ketika harus bertemu dengan tokoh yang dihormati seperti itu. Update malam ini saya mendapatkan info, gara-gara foto para tokoh tersebut diisi komentar penilaian soal mana yang beradab dan biadab, ada netizen yang dijemput aparat dan diperiksa atas tambahan komentarnya tersebut. Masih kita telusuri kebenarannya, jika ada mau pendekatan kekuasaan menakut-nakuti dengan seragamnya, maka sudah saatnya harus diangkat ke publik. Sudah tidak saatnya jadi arogan hanya karena punya seragam. Semoga saja tidak benar atau orangnya dilepaskan. Jika gara-gara berkomentar diproses maka sudah saatnya aparat seperti itu dievaluasi. Udah gitu aja.